3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Silakan tadi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
Ya. Kita lanjut kepada materi. Coba Ibu tanya anak Ibu dulu. Apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita lanjut kepada materi, coba Ibu tanya anak Ibu dulu. Coba anak Ibu perhatikan, lihat kiri dan kanannya. Ada temannya enggak yang tidak hadir pada pagi hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Hadir. Coba sebelum kita lanjutkan kepada materi, coba anak Ibu lagi perhatikan di bawah bangkunya. Ada enggak sampahnya? Nah, ada sampahnya? Nah, tidak ada sampahnya. Udah siap kita untuk belajar? Udah siap kita untuk belajar? Nah, sekarang anak Ibu, coba Ibu sapa anak Ibu dulu. Takbir. Allahu Akbar. Tasbih. Subhanallah, Tahmid. alhamdulillah, Tahlil. la ilaha illallah. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, anak Ibu nampaknya udah semangat semuanya. Ya, udah semangat? Siapa anak Ibu yang masih ingat apa materi kita minggu lalu tentang apa? Iman kepada hari akhir mengenai apa? Coba anak Ibu masih ingat enggak materi kita minggu lalu? Mengenai hari akhir. Nah, terus siapa anak Ibu yang masih ingat? Apa itu hari akhir? Apa itu hari akhir? Nah, Ibu tanya lagi. Itu materi kita minggu lalu kan? Iya. Apa itu hari akhir? Nah, terjadinya hancurnya semesta alam. Ada lagi tidak? Siapa anak Ibu yang masih ingat? Hari akhir itu apa? Berakhirnya kehidupan di dunia. Nah, berakhirnya kehidupan dunia. Tiara, apa itu iman? Iman apa artinya? Hah? Yakin? Yakin dan? Dan percaya. Nah, dan percaya. Apa itu iman? Yakin dan percaya. Ya, iman kepada hari akhir itu yakin dan percaya bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Nah, sekarang anak Ibu coba lihat bukunya lagi. Buka bukunya. Nah, bab 7 mengenai hari akhir. Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai hikmah beriman kepada hari akhir. Kita lagi ya. Hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, coba ada ketemu nah bab 7-nya. Bab 7 ada ketemu hikmah beriman kepada hari akhir. Kita lagi bab 7. Halaman 171. Nah, halaman 171 hikmahnya. Coba lihat. Coba anak Ibu Zidan baca yang keras. Apa hikmah beriman kepada hari akhir? Mempelajari iman kepada hari akhir akan menambah keimanan. Anak muslim menyadari bahwa semua yang ada di dunia akan hancur menuju kehidupan yang abadi di akhirat. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak sekaligus berbahagia dalam menjalani kehidupan tanpa ada paksaan. Allah akan memberikan balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 62. Coba Tiara, baca lagi Tiara semuanya. Ini Ibu Tiara coba. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi
akhir itu pasti akan datang, pasti akan datang. Jadi apa yang membuat kita, nah ini ada faktor yang mendorong kita untuk meyakini bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Ya, yang pertama itu mendorong manusia untuk selalu berbuat kebaikan, berhati-hati dan berwaspada dalam melaksanakan satu kegiatan. Jangan hanya anak ibu memikirkan nafsunya saja. Ya, yang kedua mendorong umat manusia untuk senantiasa beramal kebaikan dengan ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan, jangan mengharapkan reward. Kita melakukan suatu kegiatan amal kebaikan hanya mengharapkan ridho Allah. Ya. Yang ketiga, bertindak dengan penuh tanggung jawab dan berhati-hati dan berpikir, bersikap ataupun berbuat. Yang keempat, tidak takut akan adanya kematian. Yang kelima, mendorong seseorang untuk berusaha mempersiapkan bekal akhirat dengan banyak beramal soleh dan beribadah. Yang ketujuh, mengerti bahwa Allah Maha Kuasa itu adalah segala sesuatu tempat kita meminta dan juga tempat kita memohon pertolongan. Yang terakhir, menyadarkan diri bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah bersifat fana. Fana itu artinya bersifat sementara. Ini anak ya, beriman kepada hari akhir. Kita yakin bahwa hari akhir itu pasti akan datang. Itu terdapat di dalam Al-Quran, surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Kalau di dalam surat Al-Qari'ah dijelaskan bahwa bagaimana proses terjadinya hari akhir. Di dalam surat Al-Zalzalah juga seperti itu. Jadi, anak ibu, nah ini anak ibu udah mengerti semuanya. Sekarang ibu tanya anak ibu dulu, siapa anak ibu yang tahu apa saja amal-amal yang akan kita lakukan, amalan-amalan yang akan kita lakukan untuk mempersiapkan bekal kita di hari akhir. Apa yang pertama Zidan? Solat itu ada dua macamnya nak ya. Ada solat wajib dan ada solat sunnah. Kalau solat wajib, solat yang dikerjakan 5 waktu sehari semalam. Sedangkan solat sunnah boleh kita lakukan solat sunnah kayak ke masjid, solat duha, banyak macamnya solat sunnah yang bisa kita lakukan. Yang kedua apa lagi Tiara? Apa amalan? Apa yang kedua amalan yang kita persiapkan? Apa? Memperbanyak sedekah. Kita harus memperbanyak sedekah. Apa lagi Firman? Apa amalannya lagi yang harus kita persiapkan untuk menyambut datangnya hari akhir? Rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bukan hanya membaca saja, tetapi juga dihafal. Nah, apalagi? Siapa lagi anak ibu yang tahu? Apalagi amalan yang kita persiapkan untuk menyambut datangnya hari akhir? Nah, sekarang anak ibu akan ibu bagi kamu kelompok menjadi 2 kelompok. Ini ya, kamu bikin kreasi membuat pohon amal ya di kertas karton. Kamu ibu suruh membuat pohon amal di kertas karton, bikin amalan apa saja yang akan kita persiapkan untuk hari akhir. Bisa? Bisa. Bisa. Coba nah, ibu kerja kelompok lagi. Ayo keluarkan kertas kartonnya. Ayo. Nah, keluarkan kertas kartonnya. Apa saja yang akan kamu buat untuk amalan-amalannya? Kamu bikin gambarnya dulu, gambar pohon. Setelah itu kamu bikin gambar pohon. Nah, kamu bikin di dalamnya misalnya sholat, puasa, zakat, ya enggak?
Ya, ayo, kerjakan. Kita bekerja bukan sendirian ya. Kita bekerja bersama-sama. Bergotong royong. Bergotong royong. Ini penting. Ini juga penting. Buat kamu. Siapa anak ibu yang bagus nanti hasil karyanya kita pajang di dinding ya, hasil karya pohon amalnya nanti. Siapa yang sudah selesai coba peragakan, lihatkan kepada temannya bahwa sudah selesai, coba diangkat hasil karyanya. Coba
coba hasil karyanya diangkat. Nah, ya, berdiri. Nah, coba kelompok 1 maju ke depan. Semuanya, yuk. Kelompok 1 maju ke depan. Mana kelompok 1? Ayo, kelompok 1 ke depan. Ayo. Ke depan. Coba lihatkan hasil karyanya. Ini. Inilah anak ibu hasil karya dari kelompok 1. Ini contoh pohon amal yang dibuat oleh kelompok 1. Yang pertama ada sholat, terus puasa, zikir, membaca Al-Quran, sedekah, perilaku terpuji, tawakal, dan menghindari perilaku tercela. Nah, kasih tepuk tangannya dong untuk kelompok 1. Nah, coba kelompok 1, silakan duduk di bangkunya. Nah, itu bagus. Jadi anak ibu ya, amalan-amalan yang harus kita persiapkan ketika menghadapi hari-hari yang pertama sholat, puasa, zikir, sedekah, menghindari perilaku tercela, selalu berbuat baik atau berperilaku terpuji, banyak lainnya. Kelompok 2 belum selesai, nak? Nah, kelompok 2 masih mewarnai ya. Nah, coba dengan berakhirnya kegiatan kita tadi, jadi anak ibu, setelah kita belajar tentang materi hari ini tentang kooperatif dengan metode PJBL, coba anak ibu, bagaimana perasaannya? Senang atau tidak? Senang. Jadi ibu mau tahu hasil reaksi anak ibu dengan metode PJBL dengan membagikan angket berikut ini. Ya, jadi anak-anak ibu nanti silakan diisi jawaban pertanyaan yang ibu berikan berdasarkan perasaan anak ibu dengan metode yang ibu berikan pada hari ini. Dengan berakhirnya tadi materi kita, maka berakhir pula lah cara kegiatan kita pada pagi hari ini. Usudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba angkatnya dikumpul ya nak. Siapa udah selesai boleh kita pulang lagi. Boleh pulang. Siapkan dulu.